Shalom. Selamat malam, selamat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Yang ada di rumah juga shalom, selamat malam. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memuji, kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Yang ada di rumah juga, sebelum kita mulai ibadah doa pada malam ini, saya mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Allah kami, Engkau yang sangat kami kasihi, Engkau yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam ini Bapa. Kami boleh datang Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah Engkau berikan atas kami, lewat berkat-berkat yang ada Tuhan, kami mau mengucap syukur pada malam ini Bapa, karena Engkau sudah memberikan berkat-Mu atas kami. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami ini, nama-Mu kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang kutinggi dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sekali lagi katakan, kasih yang kuterima, kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah.
kekal selamanya. Kasih yang ku terima dari Allah, dari hati kita, sungguh indah, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu, setiamu.
mencintai Engkau dalam keadaan apapun. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih mencintai kami terlebih dahulu Bapa. Engkau memilih kami terlebih dahulu Tuhan, karena Engkau setia Bapa, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Katakan, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Katakan dengan kesungguhan hatimu yang ada di rumah Bapak Ibu. Katakan, saya mau cinta Yesus dengan segenap hatimu. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus. Katakan dari hati kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus cinta Engkau. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Haleluya. Tuhan Yesus. Yesus cinta saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Haleluya.
dari hati kita. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat mencintai kami Tuhan. Seberapa banyak dosa kami, seberapa banyak kejahatan yang sudah kami lakukan, seberapa banyak kami sudah mengecewakan Engkau. Tuhan Yesus tetap memandang-Mu. Tuhan Yesus tetap mencintai Engkau. Tuhan Yesus tetap melihat Engkau. Kita mau katakan haleluya bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, inilah wujud cinta kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
untuk kita benar-benar terbuka saat ini untuk menerima kasih dari Bapa yang begitu baik atas kita. Engkau lebih dari Bapa yang ada di dunia ini. Bapa yang selalu menjaga hidup kita. Bapa yang selalu bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kasih-Nya lebih dari kasih seorang ibu. Ia menyambut kita. Ia menyayangi kita. Ia mengasihi kita. Lebih dari segalanya, mengasihi kita untuk selama-lamanya sampai kita bertemu di kerajaan surga. Tuhan mengenal kita. Haleluya, haleluya. Karena kasih, karena cinta Dia, karena kasih, karena kasih. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Katakan dari awal pujian ini, lebih dari Bapa di dunia, lebih dari Bapa di dunia. Engkau menjaga hidupku ya Allah. Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau selalu menyambutku lebih dari yang dunia tawarkan. Katakan sekali lagi, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkan kami, sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Engkau mengasihi kami ya Tuhan.
dari Bapa yang ada di dunia ini. Engkau sangat begitu mencintai kami ya Tuhan. Kasih-Mu lebih daripada apa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu lewat pujian kami. Yesus Tuhan, ya Raba, ya Raba, ya Raba. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, lebih dari apa yang ada di dunia ini Bapa. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mencintai Engkau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, haleluya Yesus. Sakala bala 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 bala. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan bisa aku tiada Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Dengan iman katakan, Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang
Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami Yesus. Lebih dari yang kami duga Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu kekal Tuhan atas kami. Kasih-Mu sempurna atas kami Yesus. Kau tidak pernah memandang latar belakang kami Tuhan. Kau tidak pernah melihat masa lalu kami. Kau benar-benar mengasihi kami Yesus apa adanya kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Kau menyayangi kami. Kau mengampuni kami. Bahkan Kau menyertai kami dengan setia Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak setia di hadapan Engkau. Tapi kasih-Mu tetap setia atas kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan, ajar kami selalu ingat akan kasih-Mu yang luar biasa ini Bapa. Biarlah Tuhan dalam setiap hidup kami, setiap waktu kami, bahkan setiap detik Tuhan, biarlah Kau ajar kami untuk selalu mengingat bahwa kasih-Mu itu sempurna atas kami. Sehingga kami dapat lebih lagi Tuhan, lebih lagi setia akan Engkau, lebih lagi menyembah Engkau, lebih lagi bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Sehingga kami dapat mentaati firman-Mu. Karena Engkau mengasihi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Kau lihat setiap hati kami Bapa. Oh jamah hati kami Roh Kudus. Gemburkan hati kami Tuhan yang keras Tuhan. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Dan bukan hanya menerima firman-Mu Tuhan. Tapi mampukan kami untuk percaya dan melakukan firman-Mu Yesus. Sehingga kami tidak sia-sia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati telinga kami Tuhan. Kau mengurapi kami semuanya Bapa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Urapi kami semuanya. Kau jamah hati kami Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar siap mendengarkan firman-Mu. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Yang tidak mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami satukan hati kami usir hanya di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Kita masih bisa bertemu. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan saya kasih tema tentang nasihat. Kalau kita bicara nasihat,
Mungkin kita sudah hafal ya. Kita sudah mengerti apa itu nasihat. Bahkan mungkin sejak kecil kita sudah menerima nasihat mungkin dari orang tua kita. Dan waktu di sekolah pun kita sering kali menerima nasihat dari guru-guru kita. Di gereja kita menerima nasihat dari guru-guru sekolah minggu, dari pendeta kita dan sebagainya. Untuk menjalani atau memasuki daerah atau sesuatu yang baru yang belum kita ketahui, otomatis kita ini memerlukan satu petunjuk atau nasihat agar kita ini bisa menjalani atau memasuki daerah-daerah yang baru ini, Bapak. Arti nasihat itu sama dengan ajaran atau pelajaran baik atau anjuran atau petunjuk, peringatan atau teguran. Ini nasihat. Jadi arti dari nasihat itu ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan, bahkan teguran. Ini nasihat. Jadi kita dalam setiap hidup kita, bahkan kita sudah menginjak di tahun yang baru ini, 2023 sudah bulan ketiga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan-bulan selanjutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan satu nasihat untuk supaya kita ini bisa melalui tahun 2023 ini dengan baik. Ini nasihat dari seseorang, mungkin dari orang tua kita, dari saudara kita, guru kita, bahkan dari teman dekat kita dan sebagainya. Itu mungkin bisa salah atau tidak benar. Nasihat ini mungkin bisa salah, bisa tidak tepat dan sebagainya. Tetapi ada satu nasihat yang selalu benar dalam hidup kita, yaitu nasihat dari firman Tuhan. Nasihat ini dari firman Tuhan ini adalah nasihat yang selalu benar, yang selalu relevan dengan hidup kita, baik di tahun-tahun yang akan datang. Itu nasihat dari firman Tuhan. Nasihat ini diberikan kepada kita, bisa melalui pendeta kita, gembala kita, dan sebagainya, hamba-hamba Tuhan. Itu diberikan dengan tujuan adalah untuk kebaikan kita. Jadi tujuan nasihat itu diberikan supaya ada sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Tujuan nasihat itu diberikan supaya hidup kita ini lebih baik, bukan lebih buruk. Supaya kita dapat memperoleh sesuatu yang mungkin kita harapkan dan sebagainya. Jadi nasihat itu tujuannya baik. Untuk memberikan kita sebagai satu petunjuk. Seperti saya katakan tadi bahwa nasihat itu bisa berupa petunjuk, bisa berupa peringatan, bahkan teguran yang mungkin halus, bahkan keras, yang bisa menyakitkan hati kita. Tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Itu nasihat. Tetapi meskipun kita tahu bahwa nasihat itu diberikan untuk kebaikan kita, tetapi tidak semua orang itu mau untuk dinasehati. Tidak semua orang mau dikasih petunjuk. Bahkan tidak semua orang mau itu tidak mau ditegur. Tidak semua orang mau. Padahal itu untuk kebaikan dirinya. Tetapi tidak semua orang itu mau untuk dinasehati.
Bahkan mereka tidak mau mendengar. Bahkan ada yang menolak. Ini Bapak. Kita lihat Amsal pasal 1. Amsal pasal yang pertama ayat 20 mulai. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amsal pasal pertama ayat yang ke-20 mulai dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Di sini kita bisa melihat, tidak semua orang itu mau untuk dinasehati. Tidak semua orang. Meskipun mereka tahu bahwa nasihat itu tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Bukan untuk kebaikan orang yang menyampaikan. Sekali lagi nasihat disampaikan, itu tujuannya untuk kebaikan orang. Bukan kebaikan yang menyampaikan, tidak. Tetapi tidak semua orang ini mau mendengar nasihat. Mereka bahkan menolak, tidak menghiraukan, mengabaikan, bahkan tidak mau menerima nasihat ini. Di dalam Amsal ini kita akan bisa melihat ada 3 macam orang yang menolak atau yang tidak menghiraukan atau mengabaikan nasihat. Di ayat 22 dikatakan, kita melihat ayat 22 dikatakan demikian, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ada 3 macam orang di sini. Yang pertama adalah orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman ini sama dengan orang yang bodoh. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya dia akan selalu meremehkan apa yang disebutkan nasihat. Jadi saat nasihat disampaikan, dia akan meremehkan karena mereka bodoh. Mereka tidak berpengalaman. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan pencemooh. Pencemooh ini sama dengan orang yang sombong, yang senang menjelekkan orang di sekitarnya. Jadi
pencemooh ini adalah orang yang sombong, yang senang menjelek-jelekan orang. Dan dia ini tidak mau tunduk kepada kebenaran, bahkan kepada teguran firman Tuhan. Atau yang disebut pengejek-pengejek. Pencemooh ini. Kita lihat dalam Yudas pasal 1 ayat 18. Nanti kita akan kembali dalam Amsal ini. Surat Yudas. Pasal 1 ayat 18. Dikatakan demikian. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Ayat 19 dikatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pencemooh ini adalah sama dengan pengecek-pengecek. Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek ini. Dan pengecek-pengecek ini bukan orang dari luar. Bukan dari luar gereja, Bapak Ibu. Tapi orang yang di dalam gereja. Hati-hati. Pencemooh ini bukan orang yang di luar gereja. Tetapi orang yang di dalam gereja. Seperti firman Tuhan minggu kemarin bahwa lebih banyak mana orang yang sungguh-sungguh atau orang yang suam-suam? Banyak orang yang suam-suam di gereja ini daripada orang yang sungguh-sungguh. Jadi hati-hati Bapak. Pencemooh ini di akhir zaman dikatakan bahwa akan tampil orang-orang yang meremehkan nasihat firman Tuhan. Orang-orang yang tidak menghiraukan nasihat firman Tuhan. Orang-orang yang menolak nasihat firman Tuhan. Ini pencemooh-pencemooh. Dan itu berasal di gereja, dalam gereja. Bisa jadi jemaat. Bahkan bisa jadi pelayan Tuhan. Bahkan bisa jadi hamba Tuhan. Hati-hati. Pencemooh ini adalah orang yang sombong, yang senang menjelek-jelekan orang. Mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran, bahkan mereka tidak tunduk dengan teguran firman Tuhan. Hati-hati. Yang ketiga dikatakan, kita lihat Amsal pasal pertama tadi. Ayat 22. Yang ketiga dikatakan adalah, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Yang ketiga adalah bebal. Bebal ini sama dengan orang yang sukar mengerti, tidak cepat tanggap, atau saya katakan lemot. Orang yang menolak pengertian dan pengajaran. Dan orang yang tidak mau berubah. Atau orang yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dengan bahasa kerennya adalah orang dablek. Ini bebal. Dan itu bukan di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Orang ini lebih menuruti kedagingannya daripada menuruti Allah. Ketika orang ini sudah dinubuatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita lihat keadaan manusia di akhir zamannya. Ini ayat yang tidak asing lagi.
2 Timotius pasal 3, ayat pertama sampai ke-5. Itu kita bisa melihat. Manusia mencinta dirinya sendiri, membual, menyombongkan diri, menjadi pefitnah, berontak, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, dan sebagainya. Ini adalah orang-orang dari kelompok orang-orang yang meremehkan setiap nasihat firman Tuhan. Inilah kondisi saat ini, kondisi manusia di akhir zaman. Ini bukan manusia yang di luar kekristenan. Ini orang-orang kekristenan, orang-orang di dalam gereja. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan posisi kita saat ini? Apakah kita ini termasuk orang-orang di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini? Itu Anda yang tahu, bukan saya. Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah kita ini termasuk kelompok dari orang-orang tidak berpengalaman, pencemooh dan orang bebal ini? Apakah kita ini termasuk orang-orang pengejek-pengejek itu? Yang lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 4 dikatakan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini pengejek-pengejek seperti dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Mereka lebih menuruti kedagingannya, lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Dan orang-orang yang demikian ini tidak akan mau menerima nasihat firman Tuhan. Mereka akan menolak, bahkan mereka mengabaikan nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan saya mau katakan, orang-orang seperti ini, orang-orang yang di kelompok ini, saya mau katakan ayat 29, Amsal 1 ayat 29, Amsal pasal 1, ayat 29 dikatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan atau kepada nasihat dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ayat 30 dikatakan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang-orang termasuk orang-orang kelompok ini dikatakan akan binasa. Seperti Bapak Gembala kemarin ngomong, kalau kita suam-suam, kita tidak sungguh-sungguh, ibadah kita, kepercayaan kita, pelayanan kita pun percuma. Tidak ada dampaknya. Seperti ini. Kalau kita meremehkan setiap nasihat firman Tuhan, kita menolak, bahkan kita mengabaikan, tidak menghiraukan, kita akan mati, binasa, karena kelalaian kita sendiri. Bukan karena Tuhan jahat, enggak. Kita dibinasakan oleh kelalaian kita. Kita dibunuh karena keengganan kita. Ini. Dengan kata lain, kita binasa karena pilihan kita sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini tidak ditentukan binasa oleh firman Tuhan. Tapi itu pilihanmu sendiri. Ini.
Seringkali kita ini tidak menyadari bahwa saat kita tidak taat atau tidak melakukan firman yang sudah kita dengar, baca atau kita baca, seringkali kita tidak menyadari saat kita tidak taat akan firman Tuhan atau kita tidak melakukan firman Tuhan saat waktu firman itu kita dengar atau kita baca, otomatis kita ini sedang menolak nasihat firman Tuhan. Kita ini sedang meremehkan firman Tuhan. Kita sedang mengabaikan nasihat firman Tuhan. Saat kita tidak taat akan firman Tuhan, saat kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan disampaikan kepada kita, saya mau katakan, kita ini sedang mengabaikan nasihat firman Tuhan. Kita sedang meremehkan nasihat firman Tuhan. Ini, hati-hati. Kita sedang, misalnya, seringkali hamba Tuhan, termasuk di gereja kita, ayo setia ibadah, terutama hari Rabu, worship night. Ini untuk siapa sih? Kayak saya pribadi, terus Bapak Gembala ngomong, ayo setia ibadah, datang ibadah worship night. Kita ini menasihati seperti itu, hamba-hamba Tuhan menasihati seperti itu. Itu tujuannya siapa? Kebaikannya untuk siapa? Untuk Anda, bukan untuk gembala, bukan untuk kita. Tapi untuk Anda sendiri. Kita sering mendengar dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita lihat. Ini ayat yang tidak asing lagi. Ya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat beribadah, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah sering mendengar firman Tuhan ini, Bapak? Sering. Ini salah satu nasihat firman Tuhan. Tapi kita melihat di sini ya. Sering kita mendengar, membaca ayat ini. Ibrani 10 ayat 25 ini berkali-kali mungkin kita dengarkan, kita baca. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang Kristen, bahkan jemaat di sini, tidak pernah melakukan. Tidak pernah mentaati. Hati-hati. Engkau termasuk pencemooh ini. Engkau termasuk pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Hati-hati. Itu pilihan. Kita mau pilih menjadi pengejek-pengejek atau menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Itu pilihan terserah Anda. Bukan dari hamba-hamba Tuhan. Bukan dari Tuhan. Karena kita punya free will, kehendak bebas. Kita sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan nasihat firman Tuhan ini. Anda mau setuju, Anda mau taat, itu pilihan Anda, bukan pilihan kita. Dan kita pun tidak bisa memaksa Anda ini untuk taat. Karena Anda punya free will, kehendak bebas. Ini. Kita sering membaca ayat ini. Kita sering mendengar ayat ini. Tetapi dalam kenyataannya, hari Rabu seperti ini. Tetap sama seperti dulu. Tidak ada perubahan. Ini sama dengan kita ini sedang menolak, mengabaikan nasihat firman Tuhan. Dan saya mau katakan,
kita juga termasuk orang-orang yang suam-suam. Orang yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa banyak orang Kristen bahkan sudah melayani? Mereka ini tidak mau mendengar, bahkan menolak, mengabaikan, meremehkan nasihat firman Tuhan. Kenapa? Meskipun mereka ini sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Bahkan dalam status WA-nya pun rohani semua. Untuk apa kita status rohani, di WA kita status rohani, tapi dalam kenyataannya nol besar. Buat apa? Ini yang seringkali tidak sesuai kenyataannya itu tambah apa ya? Ngisin-ngisini, Bapak. Kenapa orang-orang Kristen ini, bahkan mereka yang sudah pelayanan pun, seringkali mereka ini tidak meresponi nasihat firman Tuhan. Yang pertama, karena mereka ini merasa benar, mereka merasa layak atau merasa berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kok mereka merasa benar? Apa yang mereka lakukan ini merasa mereka benar. Karena mereka ini memiliki tolak ukur. Tolak ukur. Yaitu bahwa saat hidupnya diberkati, hidupnya tidak ada masalah. Mungkin hidupnya baik-baik saja. Bahkan mungkin saat mereka merasa bahwa saya ini dipakai Tuhan. Saya punya karunia. Mungkin punya karunia menyembuhkan, mengusir setan. Bahkan kita punya karunia bernubuat. Mereka memiliki tolak ukur bahwa aku ki wis berkenan di hadapan Tuhan. Iki hati-hati. Seringkali kita merasa punya tolak ukur seperti ini. Saat hidup kita diberkati Tuhan, kita merasa bahwa saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita punya karunia-karunia, kita sudah melayani. Mungkin pinter main musik, pinter WL. Kita mungkin bisa bernubuat, mengusir setan dan sebagainya. Kita seringkali punya tolak ukur bahwa saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Ini. Seringkali kita seperti ini. Kita menganggap bahwa hidup kita ini sudah benar. Saya sudah berkenan kepada Tuhan. Karena saya sudah bisa mendengar suara Tuhan. Hati-hati. Seringkali kita lupa bahwa tolak ukur kerohanian kita ini benar atau berkenan kepada Tuhan itu adalah firman Tuhan, bukan tolak ukurmu sendiri. Hati-hati. Jadi tolak ukur kerohanian kita ini benar atau berkenan di hadapan Tuhan itu bukan saat engkau bisa kaya, engkau punya mobil dan sebagainya, engkau diberkati. No, itu bukan itu. Engkau hebat pelayanan dan sebagainya. No. Tolak ukur untuk supaya kita ini benar dan berkenan kepada Tuhan, kita lihat Matius pasal 7. Kemarin sudah dibacakan ayat 21 dan 20 sampai 23. Ini tolak ukurnya. Dikatakan demikian, Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga atau akan berkenan di hadapanku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan dia yang menerima nasihat firmanku. Melakukan nasihat firmanku. Tidak mengabaikan nasihat firmanku. Ini. Yang tidak menolak nasihat firmanku. Ini tolak ukurnya. Bahkan dalam ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang-orang hebat, Bapak Ibu. Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang punya karunia roh yang luar biasa, bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ini
Tetapi apa yang katakan Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menerima nasihat firman Tuhan. Seringkali kalau kita menganggap, oh saya sudah bersekutu kok di rumah pribadi. Wah, aku masih gak gereja loh, aku doa di rumah. Kalau gitu Ibrani pasal 10 ayat 25 ini coretan firman ini, suweken. Ini gak berlaku berarti. Sedangkan nasihat firman Tuhan, jangan pernah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang nulis bukan hamba Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi persekutuan di gereja pun penting, bukan hanya di rumah. Kalau kita mengabaikan ini berarti kita ini tidak mau menerima nasihat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahkan engkau bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi kalau engkau menolak nasihat firman Tuhan, engkau itu adalah pembuat kejahatan. Hati-hati. Engkau pengecek, pencemooh. Ini. Hati-hati. Dan yang kedua, kenapa banyak orang Kristen bahkan sudah melayani Tuhan, mereka tidak mau mendengar, menolak, mengabaikan nasihat firman Tuhan. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan atau tidak mempunyai hubungan yang intim atau yang tidak memiliki berpengalaman dengan Tuhan. Seringkali kita gampang ya, seperti pujian tadi. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita mengasihi seseorang, misalkan kepada kekasih kita aja lah. Ojo ado-ado kepada Tuhan, kepada kekasih kita. Kalau kita ngomong sama pacar kita, mungkin sama tunangan kita, apakah itu benar-benar mengasihi, Bapak? Itu bukan mengasihi. Misalkan seperti kita mau apel ya, kekasih kita mau apel ke rumahnya, terus hujan. Loh, kalau kita benar-benar sayang sama kekasih kita benar-benar rindu ingin ketemu dengan kekasih kita, hujan badai pun kita terjang. Meskipun badan gak enak, sakit, terjang. Kenapa? Karena kita benar-benar mengasihi dia. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ibadah ini satu tindakan seperti kita apel kepada kekasih kita. Tapi seringkali saat kita ibadah, apalagi ibadah doa, worship night, kesel titik, meneai Tuhan. Loro titik, meneai Tuhan. Opo meneng udan. Waduh, wis Tuhan. Rebo depan aja Tuhan. Apakah ini orang-orang yang mengasihi Tuhan? Ini. Sakit sedikit, pray. Hujan, pray. Ini. Jujur, saya pribadi pun sering kali ya merasa males ibadah, jujur. Saya pun pernah mengalami merasa males. Apalagi saya capek, habis lembur. Apalagi kalau sekarang habis bongkar, goreng kopi, bongkar kopi,
Yang dulu saya enggak punya encok, sekarang punya encok, Bapak Ibu. Karena kerjanya wabot. Saya punya alasan banyak untuk saya enggak datang worship night ini. Punya alasan banyak, Bapak. Saya punya alasan yang banyak untuk saya enggak hadir di tempat ini. Tetapi kenapa saya tetap bisa hadir di tempat ini? Meskipun saya capek. Hari ini pun saya sakit, saya sakit, Bapak. Tapi saya bisa hadir. Kenapa? Karena saya menyadari satu hal. Yaitu anugerah Tuhan yang diberikan kepada saya itu luar biasa. Saya menyadari itu. Saya menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengampuni saya itu begitu banyak. Kita lihat Lukas 7 ayat 47. Ayat yang kemarin ini luar biasa ini. Sungguh Lukas 7 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya artikan seperti ini. Kalau kita merasa bahwa anugerah Tuhan itu kepada hidup kita itu biasa-biasa saja, maka tindakan kita pun akan biasa-biasa. Kalau kita merasa bahwa anugerah pengampunan Tuhan itu dalam hidup kita itu hanya kecil, sedikit, kita pun akan seperti itu. Tetapi saat kita percaya bahwa anugerah pengampunan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, maka rasa malas, rasa capek, rasa sakit itu akan hilang karena kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Ini Bapak, yang membuat saya taat, yang membuat saya setia ibadah, karena saya merasa bahwa anugerah pengampunan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Bahkan sering kali saya kalau pelayanan WL itu nangis. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya ini orang yang paling brengsek mungkin. Dengan masa lalu saya, ini cuma istri saya yang tahu. Tapi Tuhan pakai saya, Tuhan tetap kasih kesempatan saya untuk melayani. Itu membuat saya bahwa saya percaya anugerah Tuhan itu luar biasa. Sehingga alasan-alasan tadi yang membuat saya tidak datang ibadah, baik sejak pacaran sampai saya nikah, saya punya anak 3. Itu sirna karena saya percaya anugerah Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Seperti Injil Lukas pasal 7 ayat 47. Kalau kita percaya bahwa dosa kita yang banyak itu diampuni, maka kita akan banyak berbuat kasih. Tetapi kalau orang itu percaya bahwa sedikit diampuni, ia pun sedikit juga akan berbuat kasih. Ini, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, saya katakan, bukan hanya ucapan, perlu dibuktikan. Oh, dengan pacar aja perlu dibuktikan kalau kita sayang dia. Apalagi dengan Tuhan. Kalau tindakan kita tidak ada itu berarti kita sedang gombali Tuhan. Kayak apa? Ini. Hati-hati. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan demikian. Kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti akan mentaati firmanku. Itu bukti real, bukti nyata. Engkau gak akan meremehkan firmanku. Engkau gak akan mengabaikan nasihat firmanku.
Bahkan engkau tidak akan menolak nasihat firman-Ku kalau engkau mengasihi aku. Itu firman Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi hari-hari ini, gereja sedang krisis. Kekristenan hari-hari ini sedang krisis. Benar yang diucapkan Bapak Gembala kita. Sedang krisis karena banyak orang-orang yang suam-suam di tempat ini. Terutamanya. Kita sebagai hamba Tuhan, kita hanya menyampaikan, menasehati. Pilihan terserah Anda. Karena kita punya free will. Kita punya kehendak bebas. Datang ibadah dan tidak itu hakmu, hak asasi. Tapi kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan nasihat firman Tuhan ini. Yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen sungguh mendengarkan firman Tuhan? Sungguh mendengar firman Tuhan disampaikan, kita benar-benar sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kita akan mengerti, Bapak. Kita akan tahu, oh inilah kehendak Tuhan. Tapi kalau saat firman Tuhan disampaikan, kita omong-omong, kita main HP dan sebagainya, kita turun, terus naik lagi, turun lagi. Saat mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita tidak suam-suam kalau model mendengar kita seperti ini? Ini. Jadi cara mendengar itu penting, Bapak Ibu. Kalau kita mendengar sungguh-sungguh tentang pelajaran di sekolah, kita pasti menjadi murid yang pinter. Itu pasti. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kalau kita mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita tahu, mengerti nasihat firman Tuhan. Oh iya, oh aku diberkati firman Tuhan. Tapi main HP, omong-omong. Karena kita bisa mengerti nasihat firman Tuhan ini. Bahkan dalam Wahyu pasal 2 dan seterusnya itu, kepada 7 jemaat di Asia Kecil, Tuhan selalu mengingatkan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Di jemaat Asia Kecil itu 7 jemaat, Tuhan selalu mengingatkan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Iman bertumbuh itu karena kita mendengar, benar-benar mendengar firman Tuhan. Kalau kita pendengaran kita hendak beres, mana bisa iman kita bertumbuh? Ini. Kita lihat Injil Matius pasal 13. Ayat 14 dan 15. Injil Matius 13 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini adalah orang-orang yang bebal, orang-orang pencemooh, orang-orang yang tidak berpengalaman. Hatinya menebal, keras, telinganya berat untuk mendengar, matanya tertutup. Mari Bapak Ibu, hati-hati. Sekali lagi, kembali kita dalam Amsal pasal 1.
Ayat 22 mulai. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Kerinduan Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Ingin memberitahukan perkataan-perkataannya kepada kita. Itu kerinduan Tuhan. Tapi kalau kita masih cinta dengan keadaan kita saat ini, mana bisa kita tahu isi hati Tuhan? Mana bisa tahu kita mengerti perkataan-perkataan firman Tuhan? Bahkan kita mengabaikan nasihatnya. Dikatakan ayat 24, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Dampaknya hati-hati baju. Ayat 21 sampai 23 dikatakan. Ketika orang Tuhan, Tuhan. Mereka akan berseru-seru. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Ini. Sekali lagi, jangan sampai endingnya nanti kita ditolak sama Tuhan. Ini sangat menyakitkan. Jadi apa yang kita lakukan pun sia-sia. Ini. Jadi sekali lagi, seperti Bapak Gembala katakan, kekristenan hari-hari ini, gereja hari-hari ini mengalami krisis. Benar. Karena lebih banyak orang yang suam-suam daripada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan hari-hari ini. Seringkali kita disibukkan dengan kesibukan kita dan sebagainya. Sehingga Tuhan itu nomor 2, bukan yang utama lagi. Sedangkan segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, kita bisa sehat. Itu anugerah Tuhan, bukan karena kita. Tapi seringkali kita lupa. Kita tidak menyadari ini. Hati-hati. Ayat 33 dikatakan, tetapi siapa mendengarkan aku atau mendengar nasihat firman Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Dan saya mau tambahkan satu lagi. Seringkali kita ini melihat saat kita dinasehati, kenapa kita tidak mau menerima nasihat itu? Karena kita melihat orang yang menyampaikan nasihat itu, malah kon sopo niku, parek wingi sore dan sebagainya. Oh, hidupmu wis gak bener kok. Hidupmu gak bener kok anu. Kan gitu. Sering kali seperti itu. Kita sering halnya apa ya? Melihat orangnya. Tetapi saya dulu seperti itu juga. Jujur saya seperti itu. Tapi ada satu nasihat firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir ya. Injil Matius pasal 23.
ayat pertama sampai ketiga tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai 3 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Saat nasihat itu disampaikan kepada kita dan kita melihat orang itu tidak benar, maksudnya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan dia ngomong, ayo bersatu, tetapi dia tidak, dalam kenyataannya dia ambil dulure eker mungkin ya. Misalkan seperti itu. Kita kan sering kali, oh kok ambek dulure gak bersatu, kok ngongkon wong bersatu. Misalkan seperti ini. Firman Tuhan katakan bahwa kalau itu firman Tuhan disampaikan, dikatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Tetapi perbuatannya jangan kamu turuti. Kenapa seperti itu? Nanti urusannya orang ini adalah Tuhan. Urusannya orang ini yang ngomong mengajarkan tetapi tidak melakukannya, itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusannya kita. Kita harus tetap menuruti dan melakukan apa yang mereka ajarkan, meskipun hidup orang itu tidak benar. Tapi kalau mereka mengajarkan tapi tidak melakukan, itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi memang kita sebagai orang-orang penyampai firman Tuhan ini hati-hati. Seringkali kita ini tidak mempermuliakan Tuhan tapi mempermalukan Tuhan. Seringkali ucapan kita harusnya jadi batu penjuru tetapi menjadi batu sandungan. Tapi ingat, itu tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Bukan urusan kita. Tetapi saat apa yang disampaikan itu benar-benar firman Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan turuti dan lakukan ajaran mereka. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka. Ini. Mari Bapak Ibu. Firman Tuhan, jujur ini bukan hanya untuk Anda, tapi untuk saya juga. Karena sering kali pun saya juga terkadang seperti itu. Tapi puji Tuhan. Kalau nasihat ini sudah lama. Jujur sudah lama Tuhan kasih kepada saya tentang nasihat ini. Sudah lama. Tetapi saya waktu dijadwal saya beralasan saya belum siap. Puji Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Mari, di akhir zaman Tuhan katakan, akan tampil pengejek-pengejek. Posisi kita saat ini di mana? Itu Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi mari, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, nasihat firman Tuhan ini, janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berpengalaman. Menjadi orang-orang pencemooh, bahkan menjadi orang yang bebal. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat akan firman Tuhan, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita akan duduk dengan tenang, dengan aman. Meskipun malapetaka itu akan melanda. Kedahsyatan malapetaka, kalau kita benar-benar mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena dunia semakin hari bukan semakin aman. Bukan semakin mudah, tetapi semakin. Dan itu yang kita perlukan hari-hari ini adalah
nasihat-nasihat firman Tuhan. Nasihat dari orang-orang terdekat kita mungkin bisa salah. Nasihat dari orang tua yang kita yang dulu itu memberkati. Saya undang pemain musik dan singer. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak terjalan. Nyanyikan dengan segenap hati. Bimbinglah, bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan segenap hati, katakan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Benar, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan. Mari dengan katakan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jauh. Kami perlu Engkau di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi katakan, dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus
Yesus memilihku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, tanpa Engkau di sisi kami, tanpa Engkau membimbing kami, bahkan tanpa Engkau menopang kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami pasti jatuh Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Engkau. Kami butuh nasihat-nasihat firman-Mu. Kami butuh Engkau di sisi kami Tuhan. Kami butuh Engkau membimbing kami. Bahkan kami butuh Engkau menopang kami. Karena bersama dengan Engkau, kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami Tuhan, di akhir-akhir zaman ini Yesus, kami menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu, yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, menjadi penurut firman-Mu Yesus. Kami tidak mau Tuhan masuk dalam kelompok keadaan manusia akhir zaman dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 Tuhan. Kami tidak mau masuk dalam kelompok mereka Yesus, tapi kami mau masuk di kelompok orang-orang yang taat, orang-orang yang setia Tuhan, orang-orang yang menang. Mampukan kami Tuhan untuk kami mengambil satu pilihan yang benar, mengambil satu pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan nasihat firman-Mu, tidak mengabaikan, bahkan tidak menolak firman-Mu Tuhan. Tapi kami mau menerima nasihat firman-Mu. Ampuni mungkin selama ini kami meremehkan, bahkan mengabaikan, bahkan menolak nasihat-nasihat firman-Mu Yesus. Ampuni kami Yesus, ampuni Tuhan. Kami memang benar-benar tidak kebal terhadap dosa Tuhan. Meskipun kami bertahun-tahun ikut Engkau, bahkan kami bertahun-tahun melayani Engkau, sungguh kami tidak kebal terhadap dosa Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Engkau, kami butuh nasihat firman-Mu Tuhan, yang selalu senantiasa menguatkan, membimbing kami, mengarahkan kami. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku Tuhan, terang bagi jalanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat nasihat-nasihat firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, Kau masih peduli dengan kami, Kau masih memperhatikan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau rindu mencurahkan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kau rindu mendengar, memperlihatkan, bahkan menyampaikan perkataan-Mu kepada kami Yesus. Oleh karena itu Tuhan, berkati telinga kami, Kau jamah hati kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mendengar perkataan-Mu,
kami dapat mengerti isi hati-Mu. Upahkan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini Tuhan, Kau meteraikan dalam hati kami Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami Bapa. Dan mampukan kami, bukan hanya kami mendengarkan firman-Mu, tapi mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Karena itu yang Kau mau dalam hidup kami. Itu kehendak-Mu Tuhan, yaitu kami melakukan firman-Mu. Itu tolak ukur bahwa kami berkenan di hadapan Engkau saat kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau juga tahu Tuhan kami yang datang malam hari ini Bapa. Kau tahu keadaan kami. Mungkin pergumulan kami Tuhan. Mungkin kerinduan kami. Kau tahu Yesus. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu katakan bahwa persekutuan di dalam Engkau jeripaya kami tidak sia-sia Tuhan. Itu janji firman-Mu. Dan kami percaya Kau sangat mengasihi kami. Lebih dari yang kami duga Tuhan. Bahkan Kau memperhatikan masalah kami, pergumulan kami, kerinduan kami Kau memperhatikan Tuhan. Kami percaya itu Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan pergumulan kami, kerinduan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Kau sendiri yang campur tangan atas hidup kami Bapa. Yang terutama Tuhan, bahwa kami semakin setia, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin malam hari ini Tuhan, ada saudara kami yang saat ini sedang sakit Bapa. Bila Kau jamah sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini mereka Tuhan kekurangan Bapa. Bila Kau cukupkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka mungkin saat ini mereka sedang mengalami kesusahan. Biar penghiburan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia ini Tuhan. Jadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Kau. Pemerintahan kami yang di pusat sampai daerah-daerah Tuhan, Kau juga memberkati. Berikan roh takut akan Kau Tuhan. Sehingga pemerintahan kami ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Buat gereja-gereja-Mu saat ini Tuhan, buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang mengalami krisis Tuhan. Banyak orang yang suam-suam Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kau jamah orang-orang yang suam-suam ini Tuhan. Kau jamah, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Ubahkan mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga mereka tidak binasa sia-sia Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu, Kau bangkitkan gereja Tuhan. Bangkitkan kembali gereja-gereja-Mu Tuhan. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak suam-suam. Tetapi orang yang menyala-nyala melayani Engkau. Orang yang menyala-nyala beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Yesus. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Kau sertai lindungi kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan pertemukan kami di jam-jam ibadah yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, ya Tuhan Kau hentangkan berkat-Mu atas kami Bapa.
Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Berkati kami dengan damai sejahtera-Mu, berkati kami dengan sukacita-Mu, berkati kami dengan kedahsyatan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu menyertai kami sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Dan kami percaya, kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.